Bulgaria, gerbang Eropa dan sisa peninggalan Islam di Laut Hitam. Selamat datang di channel Bumi Semesta. Pada kesempatan kali ini, Bumi Semesta akan mengajak Anda bersafari ke Eropa, di tempat yang sungguh menawan dan memukau paling memanjakan mata, Bulgaria, gerbang Eropa di sisi timur. Di tempat inilah Islam pada masa Utsmaniyah pernah berkuasa, bahkan selama 500 tahun. Tapi mengapa Islam menjadi agama minoritas di sana? Berbeda dengan Indonesia, pada waktu yang hampir sama, justru Islam mampu berkembang mengalahkan peradaban Hindu-Buddha yang sudah sangat besar hingga menjadi mayoritas sampai saat ini. Yang pasti, kaum muslimin di Bulgaria pernah mengalami masa-masa sulit, dan dengan segala kepedihan yang mereka alami, mereka bisa bertahan sampai detik ini. Mengingat apa yang terjadi, sebuah apresiasi besar patut kita berikan kepada mereka. Sebelum kita menyelami lebih dalam kehidupan mereka yang minoritas, Bumi Semesta akan mengajak kalian menikmati surga di tepi Laut Hitam yang melegenda, Bulgaria. Bulgaria adalah salah satu negara tertua di dunia. Sejarawan mencatat, Bulgaria sebagai jembatan yang menghubungkan timur dan barat selama berabad-abad. Itulah mengapa negara ini sangat kaya dengan budaya. Anda akan menemukan budaya yang seakan melebur dari campuran budaya Yunani, Ottoman, Slavia, dan Persia. Deretan pegunungan di Bulgaria menjadikannya pemandangan yang ikonik dengan kota-kota tradisionalnya. Menjadi surga bagi para fotografer dan traveler. Pantainya yang indah memperkuat kesempurnaan Bulgaria. Pesona indah dan memukau dari panorama alam dan kekayaan budaya yang estetik menarik untuk dikunjungi dan mampu menarik jutaan wisatawan dari berbagai dunia. Jadi, tetaplah bersama Bumi Semesta dan kita lihat dunia dari tempat duduk Anda. Kita akan mulai safari ini dari kota Melnik, kota menawan yang terletak di barat daya Bulgaria. Dengan sejarahnya yang kaya, anggur yang nikmat, dan formasi batu pasir yang unik, Melnik menjanjikan pengalaman yang luar biasa bagi para wisatawan yang mencari perpaduan antara budaya, alam, dan kuliner yang nikmat. Masukilah kota ini seakan waktu terhenti dan Anda berada di bagian dari dunia dongeng. Tapakilah jalan dan gang-gang sempit dengan deretan rumah tradisional dan kedai minuman yang estetik. Nikmatilah rumah-rumah dengan desain Kordopulov, rumah khas Bulgaria kuno yang dihiasi dengan dinding kayu berukir dan lukisan-lukisan berseni tinggi. Nikmatilah bentang alam mempesona dari formasi batuan alami yang mengisi tepian kota. Sempurnakanlah pengalamanmu dengan mendaki ke Biara Rozen. Bentangan kebun anggur akan memperindah deretan batuan alami di bentang alam Melnik. Mampirlah ke kedai-kedai minuman di tepi-tepi jalan dan rasakanlah minuman anggur yang terkenal dari Melnik. Varietas anggur lokal dengan rasa yang unik menjadikan anggur dari Melnik berbeda. Bahkan menjadi salah satu destinasi minuman anggur terbaik di dunia. Selanjutnya Bumi Semesta akan mengajak kalian ke Belogradic, batuan alami yang menakjubkan di barat laut Bulgaria. Sebuah tempat yang menawarkan pengalaman wisata alam yang sangat berkesan. Batu Belogradic berdiri megah dengan ukuran beragam di tengah bentang alam yang hijau menyejukkan. Tempat ini semakin mengajak jiwa Anda ke peradaban megah tempo dulu dengan keberadaan desa-desa tradisional di sekitarnya. Terpisah tembok bersejarah yang tidak lepas dari unsur seni dan klasik. Naiklah dan daki, lalu nikmatilah bentang alam Bulgaria dari puncak Belogradic. Lalu susuri ke bawah dan temukan Gua Magura
yang penuh peninggalan prasejarah dengan manuskrip yang terlukis di dinding-dinding gua. Tidak kalah dari Belogradic, Taman Nasional Pirin yang menakjubkan dan masuk dalam warisan dunia UNESCO ada di Bulgaria. Danau-danau alami, hutan-hutan lebat, dan puncak perbukitan yang dramatis menggoda kalian untuk segera menjelajahinya setapak demi setapak. Lalu bumi semesta akan mengajak Anda ke Benteng Sarevets. Di atas bukit di kota Veliko Turnovo, desain arsitek dan setiap inci bangunan terlihat begitu tua seakan menceritakan ribuan kisah yang pernah terjadi di sana. Dari tempat inilah kita akan berhenti sejenak dari penjelajahan keindahan Bulgaria dan mulai menyelami sejarah dari gerbang Eropa bagian timur ini. Benteng Sarevets adalah benteng terpenting dalam sejarah Kekaisaran Bulgaria. Setelah berkuasa selama ratusan tahun, benteng inilah yang menjadi saksi berakhirnya Kekaisaran Bulgaria. Setelah pengepungan selama 3 bulan oleh pasukan Utsmaniyah, hingga akhirnya Kekaisaran Bulgaria menyerah. Seluruh wilayah akhirnya dikuasai Utsmaniyah pada tahun 1393. Sejak saat itu, Islam mulai berkembang di Bulgaria. Tapi dalam sebuah dokumen yang ditemukan dan diperkuat oleh catatan H.T. Norris, Islam sudah mulai masuk ke Norwegia pada abad ke-9. Seiring dengan semangat dakwah dari para ulama Timur Tengah yang ingin menyebarkan Islam. Tapi saat itu, Islam menemukan tantangan besar karena adanya surat dari Paus kepada Kekaisaran Bulgaria yang isinya bahwa Saracen atau umat Islam harus dimusnahkan. Baru sejak Kekaisaran Ottoman berkuasa atas Bulgaria, Islam mencapai kebebasannya dan semakin berkembang hingga kurang lebih selama 500 tahun selama Kekaisaran Ottoman berkuasa. Namun anehnya, saat ini di tahun 2023, justru Islam tidak menjadi agama mayoritas di sana. Jika kita bandingkan dengan Nusantara di periode waktu yang tidak jauh berbeda, ketika di abad ke-14 para wali songo menyebarkan Islam di Nusantara, yang saat itu masih dikuasai oleh Majapahit dengan agama Hindu-Buddha yang masih menjadi mayoritas. Dan saat itu, Islam adalah agama baru yang sangat asing. Namun sekarang menjadi agama mayoritas di Nusantara. Apa yang salah dengan Kekaisaran Ottoman? Dan apa yang begitu istimewa yang dilakukan para wali songo di Nusantara hingga jejak perjuangannya tahan begitu lama, bahkan begitu sukses sampai sekarang? Dalam catatan sejarah yang umum diketahui, ketika Kekaisaran Utsmaniyah berkuasa, terjadilah penindasan dan penjajahan terhadap rakyat pribumi di Bulgaria. Bahkan terjadi ketidaktoleransian terutama kepada rakyat yang bukan beragama Islam. Sistem kebangsawanan yang sudah berlaku dihapus oleh pemerintah Utsmaniyah. Bahkan ada yang mencatat kaum tani menjadi budak bagi para tuan-tuan Utsmaniyah. Ketidakadilan juga terjadi dalam sistem perpajakan, di mana orang-orang pribumi dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada mereka. Dalam catatan sejarah, pencapaian-pencapaian yang pernah mereka raih sebelumnya dihancurkan. Para tokoh cendekiawan dan keagamaan, seperti Kristen Ortodok, diusir hingga ke negara tetangga. Selama hampir 5 abad dalam pemerintahan Utsmaniyah, atas ketidakadilan yang mereka terima, rakyat pribumi mencoba melakukan perlawanan dan penentangan dengan perampokan, penentangan hukum, dan tindakan liar lainnya. Jika catatan ini benar, maka ini menunjukkan bahwa kekerasan, memaksa, menindas, mendiskriminasi tidaklah membuat rakyat simpati dan mengikuti pemerintahan Utsmaniyah. Dari sejarah Bulgaria, bumi semesta akan mengajak kalian ke Nusantara. Bagaimana bisa wali songo di periode yang hampir sama begitu sukses dengan risalah Islamnya sampai sekarang?
Dalam buku sejarah Wali Songo yang ditulis oleh Farabi pada tahun 2019, penyebaran Islam di Nusantara, di tanah Jawa khususnya, penyebaran dilakukan dengan jalan yang damai, metode dakwah yang dilakukan dengan lembut, tanpa adanya unsur paksaan. Dengan menerapkan unsur cinta dan kasih, membuat masyarakat menerima kehadiran Islam, bahkan memeluk Islam dengan sukarela. Inilah makna Islam rahmatan lil alamin, Islam yang penuh cinta dan kasih, Islam yang membawa keselamatan dan kedamaian, sebagaimana yang didengungkan dan dilakukan oleh Habib Umar bin Hafidh. Beliau berkeliling dunia dan selalu diterima. Bahkan pondok pesantren yang beliau dirikan memiliki ribuan santri yang berasal dari berbagai dunia. Kepopulerannya di dunia bahkan masuk dalam daftar ke-11 sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia, bahkan mengalahkan Muhammad bin Salman putra mahkota Saudi. Dari dakwah Wali Songo yang begitu diterima rakyat Nusantara kala itu, dari Habib Umar bin Hafidh yang diterima dan dirindukan dari berbagai dunia, mereka semua memiliki satu visi yang sama, yaitu Islam rahmatan lil alamin, Islam yang membawa cinta dan kasih, yang membawa keselamatan dan kedamaian. Kembali ke Kekaisaran Utsmaniyah di Bulgaria, di mana mereka tidak bisa merangkul rakyat pribumi di Bulgaria, hingga pada akhirnya kekuasaan Utsmaniyah runtuh setelah berkuasa selama 5 abad. Runtuhnya Kekaisaran Utsmaniyah dimulai dari pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat pribumi. Puncaknya adalah agresi tentara Rusia yang mencoba untuk mengusir Kekaisaran Utsmaniyah dari Eropa. Ketika di Bulgaria, pasukan Rusia ini mendapat dukungan dari rakyat hingga runtuhlah Kekaisaran Utsmaniyah dan mereka terusir dari tanah Bulgaria. Sejak saat itu, Islam tidak berkembang kecuali sebagian kecil di pedesaan-pedesaan yang masih tersisa sebagai pemeluk Islam. Seakan roda berputar pada periode 1944 hingga 1989, di mana Partai Komunis berkuasa di Bulgaria, kaum Islam minoritas di Bulgaria sangat menderita. Menurut mantan duta besar Yaman untuk Bulgaria, Abdul Razak Al-Amrani, pada masa komunis berkuasa, Muslim di Bulgaria dirampok identitasnya dan agama mereka dilucuti dengan paksa. Hanya dalam waktu 2 bulan, pemerintah mengusir lebih dari 300.000 Muslim Bulgaria keturunan Turki. Inilah perjalanan kisah peninggalan Kekaisaran Utsmaniyah di Bulgaria dan kaum muslimin minoritas di sana. Namun kini, di masa sekarang, Al-Amrani mengatakan bahwa Muslim saat ini di Bulgaria jauh lebih baik daripada di masa lalu di Bulgaria. Saat ini mereka memiliki rumah atau organisasi untuk fatwa dan institusi, serta mereka telah mendapatkan kembali sebagian kecil dari hak material dan moral. Muslim di Bulgaria masih menyongsong masa depan yang lebih baik, terutama para pemuda masa kini yang ingin belajar membaca Al-Quran di masjid-masjid dan menjadi lebih berilmu dan berkomitmen terhadap masalah agama dibandingkan dengan orang tua yang tumbuh pada masanya dengan larangan komunisme. Terutama generasi muda yang memilih meninggalkan Bulgaria untuk belajar atau bekerja di Eropa Barat. Mereka kembali dengan komitmen yang lebih kuat pada agama. Dari sejarah ini, kita belajar bahwa bahasa universal adalah bahasa cinta. Dengan cinta dan kasih, dengan kelembutan dan tanpa paksaan, sebagaimana yang dilakukan para wali songo, membawa keberkahan yang luar biasa, mengalahkan peradaban Hindu-Buddha saat itu, dan menjadi mayoritas di Nusantara. Sekarang bahkan menjadi yang terbesar di dunia. Umat Islam terbesar di dunia ada di Indonesia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Tulis di kolom komentar. Kami sangat menanti masukan dan argumen positif dari Anda, dan kami selalu mendengarkan masukan dari Anda.
Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.